Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 25 kasus tindak pidana dan 32 pelaku dalam Operasi Sikat Intan 2025. Akses jalan utama miring dan amblas, warga desak pemerintah kota segera perbaiki. Hataman dan uji publik 100 lebih siswa penghafal Al-Quran SMP ITHQBS. Polres Hulu Sungai Selatan berhasil mengungkap 25 kasus tindak pidana selama Operasi Sikat Intan 2025 yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2025. Dari 25 kasus tersebut, Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan 32 pelaku yang semuanya warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Operasi Kepolisian Kewilayahan Sikat Intan 2025 menyasar berbagai bentuk kejahatan seperti premanisme, narkotika, kepemilikan senjata api, senjata tajam, perjudian, dan kejahatan lainnya. Dari 25 kasus yang diungkap, ada 14 kasus senjata tajam, 6 kasus narkoba, 1 kasus pengeroyokan, 1 penganiayaan, 1 kasus penganiayaan berat, 1 kasus mabuk-mabukan, 1 kasus obat-obatan dan pengerusakan. Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Muhammad Yakin Rusdi mengatakan, hasil Operasi Sikat Intan 2025 ada 32 pelaku, 29 menjadi tersangka dan 8 orang dilakukan pembinaan karena tindak pidana ringan. Yang kasus ada 29 orang, untuk pembinaan 8 orang. Pembinaan ini yang tadi yang terpiring, yang dilakukan oleh Unit Sabara. Terus untuk kasus ada 14 ya, 14 sajam, 6 narkotika, 1 pengeroyokan, 1 anirat, 1 mabuk-mabukan, itu lagu ini mabuk-mabukan, 1 kasus obat, 1 kasus pengerusakan. Kapolres Hulu Sungai Selatan mengimbau ke semua lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan tidak melakukan tindakan premanisme dan main hakim sendiri. Sofwan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Warga Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin kini hidup dalam bayang-bayang bahaya. Jalan titian sepanjang kurang lebih 100 meter yang menjadi akses utama warga kian hari kian miring, amblas, dan licin akibat genangan air sungai. Kondisi jalan ini mengancam keselamatan warga. Parahnya lagi, jalan ini telah 2 tahun dibiarkan tanpa perbaikan, meski pemerintah sebelumnya berjanji akan menanganinya. Ketua RT 02 Miftahul Arifin mengungkapkan kekhawatirannya yang semakin memuncak. Jalan yang makin curam membuat banyak warga tergelincir. Motor dan sepeda pun harus ekstra hati-hati. Meski dinas terkait sempat turun memantau, namun hingga kini belum dikerjakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Saat ini sudah berjalan hampir 2 tahunan. Yang parah yang kayak ini sudah lumayan bagus juga. Cuman baru beberapa bulan yang agak parah kayak ini. Tambah miring kah, Pak? Iya, tambah curing ke muka. Pak, ini resikonya apa aja, Pak? Yang kalau pernah setahu Pian ini kan pasti ada laporan, entah insiden apa-apa. Kejadian. Kalau resikonya kan banyak dulu yang berlalu lalang untuk khususnya pejalan kaki itu jatuh atau ya terdingsir gitu. Banyak lagi yang lain-lainnya. Sepeda motor kan ibaratnya harus lebih ekstra juga karena kan ini jalan utama bagi rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai.
Sementara itu warga setempat Muhammad Gardiansyah, warga yang setiap hari melewati jalur tersebut, juga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan tersebut. Ini kah? Inilah awas sudah nih. Sekitar berapa ini? Baru 2 tahunan dan nih. Ini 2 tahun nih, 2 kali dua kali hari raya sudah kain aja anunya miringnya. Tapi ini bertambah miring mah semalam kurang. Ini masih bertambah miring. Sebulan tuh makin miring mananya. Itu Pang. Jadi takutannya tuh ya masyarakat sini kalau pindah ini kena lagu mah apa kesana sebetaan habis. Sungai habis lah. Jalan kayu yang basah dan berlumut kerap membuat warga terpeleset, bahkan beberapa sampai tercebur ke sungai. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi risiko terus mengintai. Warga mendesak agar pemerintah segera bertindak. Fuday dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 102 siswa dan siswi penghafal Al-Quran SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School atau SMP ITHQBS Banjarbaru telah melaksanakan hataman dan imtihan atau ujian minggu lalu. Bertempat di Aula Serbaguna Gedung Yayasan Ukhuwah lantai 2 Banjarmasin, ratusan penghafal Al-Quran tersebut terdiri dari murid kelas 9. Acara diawali dengan hataman Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan imtihan, yakni uji publik kepada para siswa. Uji publik ini menghadirkan tim penguji penjamin mutu pembelajaran Al-Quran Yayasan Ukhuwah. Kepala Sekolah SMP ITHQBS Ustadz Saidi menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pendidik kepada orang tua siswa, bagaimana kemampuan anak selama 3 tahun belajar di SMP ITHQBS tersebut. Rangkaian kegiatan pada hari ini diawali dengan khataman Al-Quran oleh anak-anak kelas 9, kemudian dilanjutkan dengan imtihan misalnya uji publik kepada anak-anak yang diuji oleh tim penguji dari ketua penjamin mutu pembelajaran Al-Quran Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada orang tua yang hari ini hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir, menyampaikan kepada orang tua kemampuan Al-Quran anak selama mereka belajar 3 tahun di sekolah kita. Ustadz Saidi berpesan kepada para siswa yang akan meninggalkan SMP ITHQBS agar hafalan yang didapat bisa terus berlanjut ke sekolah selanjutnya hingga di kehidupan mereka. Di kesempatan ini juga, para orang tua siswa mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para pendidik SMP ITHQBS atas binaan dan didikan yang diberikan hingga anak-anak mereka menjadi seorang tahfiz yang baik dan benar. Rahman Leon dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 25 kasus tindak pidana dan 32 pelaku dalam Operasi Sikat Intan 2025. Akses jalan utama miring dan amblas, warga desak pemerintah kota segera perbaiki. Hataman dan uji publik 100 lebih siswa penghafal Al-Quran SMP ITHQBS. Pemerintah Kabupaten Nembalangan menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 Selasa kemarin di halaman kantor Bupati Balangan.
Upacara tersebut dipimpin penjabat Sekretaris Daerah Balangan, Sufrianor, yang diikuti para pimpinan SKPD dan unsur tenaga kerja di pemerintah Kabupaten Balangan. Dengan mengusung tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat, peringatan tahun ini menggambarkan semangat seluruh elemen bangsa untuk bangkit dari berbagai tantangan demi membangun Indonesia yang lebih kuat. Dalam momen ini, Sufrianor mengajak kepada seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas kinerja mereka agar dapat memberikan kontribusi untuk Kabupaten Balangan. Ia juga mengharapkan semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Balangan. Kami mengharapkan selalu mendukung program-program pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Balangan. Jadi masing-masing lini ini dengan semangat kebangkitan nasional ini harus kita bangkitkan semangatnya, kita bangkitkan kinerjanya sehingga dapat mendukung visi-misi daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Balangan. Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi refleksi penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah, memperkuat semangat persatuan dan menegaskan komitmen untuk Indonesia yang lebih maju. Muhammad Kamil dan Nur Fidarlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar kegiatan orientasi dapur sehat atasi stunting tingkat kabupaten Selasa kemarin di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan. Kegiatan orientasi ini berlangsung selama 3 hari dengan 2 hari berisikan penyampaian materi dan hari ketiga dilakukan praktik memasak menu sehat bergizi. Kegiatan ini diikuti para peserta yang berasal dari kader desa dengan masing-masing desa mengirim 2 perwakilan serta 3 peserta dari setiap kecamatan. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Munisih menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para kader desa mengenai pentingnya gizi seimbang dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Ia mengharapkan para kader dapat menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat khususnya keluarga yang memiliki anak stunting atau berisiko kekurangan gizi agar angka stunting di Balangan bisa ditekan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan orientasi dapur sehat atas stunting yang mana pesertanya adalah para kader-kader kita di desa. Satu desa itu 2 perwakilan. Dan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, 2 hari materi dan 1 hari praktek. Ya. Jadi untuk hari ini sesi pertama yaitu Kecamatan Lambihong dan Halong. Nanti siang 2 kecamatan, besok pagi 2 kecamatan dan besok sore atau siang 2 kecamatan. Kemudian pada hari ketiga nanti ada praktek memasak, ya, memasak masakan yang bergizi. Itu masing-masing ada perwakilan dari tiap kecamatan itu 3-3. Jadi 3 kali 8, 24 desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada kader tentang gizi seimbang dalam rangka stunting untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang anaknya mungkin ada stunting atau kurang gizi dan sebagainya. Sehingga kedepannya angka stunting di Kabupaten Balangan makin menurun. Kegiatan ini mendatangkan narasumber dari Universitas Sabta Mandiri Muayyana Hardiah, dosen gizi Universitas Sabta Mandiri yang menyampaikan materi berupa pemberian edukasi terhadap pemanfaatan bahan pangan lokal dalam menyusun menu sehat. Kebetulan hari ini saya menyampaikan tentang penyediaan gizi seimbang yang berbasis pangan lokal, di mana ini untuk mencegah atasi stunting di Kabupaten Balangan.
pemberian edukasi ini untuk memberikan suatu pengetahuan kepada ibu-ibu kader, di mana ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di tingkat posyandu untuk penerapan gizi seimbang, entah itu dari pangan lokal kah atau emang dari keluarga. Biasanya dan harapannya untuk kedepannya dalam program ini ibu-ibu kader juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak yang emang anak-anak yang sasarannya kepada anak-anak yang status gizinya kurang. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting dengan pendekatan berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Muhammad Kamil dan Nur Fidaral melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 25 kasus tindak pidana dan 32 pelaku dalam Operasi Sikat Intan 2025. Akses jalan utama miring dan amblas, warga desak pemerintah kota segera perbaiki. Hataman dan uji publik 100 lebih siswa penghafal Al-Quran SMP ITHQBS. Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, menerima kunjungan tim penilai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dalam rangka verifikasi lapangan Lomba Desa tingkat Kabupaten Balangan tahun 2025 yang dilaksanakan di Balai Desa Muara Jaya Senin lalu. Verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari penilaian administrasi, paparan oleh Kepala Desa melalui Zoom meeting, dan observasi lapangan sebelumnya. Dalam perlombaan desa ini terdapat 3 aspek utama yang menjadi penilaian, yakni administrasi, pemerintahan desa, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Ketua tim penilai, Reni Yudis Tesia, menjelaskan bahwa seluruh peserta lomba merupakan desa-desa terbaik hasil seleksi di masing-masing kecamatan yang sebelumnya telah dilakukan penjaringan untuk menentukan 3 besar. Adapun 3 desa yang masuk dalam 3 besar yakni Desa Muara Jaya dari Kecamatan Awayan, Desa Inan dari Kecamatan Paringin Selatan, dan Desa Padang Raya dari Kecamatan Halong. Camat Awayan, Aswal Salahuddin, menyampaikan harapannya agar Desa Muara Jaya dapat meraih hasil yang terbaik pada lomba desa tingkat Kabupaten Balangan ini. Yang pertama, kami selaku pemerintahan Kecamatan Awayan berharap sekali mudah-mudahan desa kami, Desa Muara Jaya ini yang sudah masuk 3 besar ini bisa menjadi juara nantinya. Tentu saja dengan segala persiapan dan 3 aspek tadi mudah-mudahan bisa nilai kami lebih baik daripada perwakilan kecamatan lain. Dan mudah-mudahan dari 154 desa terpilih menjadi nomor 1. Mudah-mudahan berharap. Sementara itu, Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Menurutnya capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat desa. Kami atas nama pemerintahan Desa Muara Jaya dan masyarakat dengan adanya edukasi lapangan ini, kami atas nama pemerintahan desa dan masyarakat harusnya sangat terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh kecamatan, termasuk ini merupakan kebanggaan bagi Muara Jaya dan kebanggaan dari masyarakat Muara Jaya.
Verifikasi lapangan ini menjadi tahapan penting dalam menentukan desa yang akan mewakili Kabupaten Balangan pada Lomba Desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadwalkan pada awal Juni 2025 mendatang. Muhammad Kamil dan Nurfid Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 25 kasus tindak pidana dan 32 pelaku dalam Operasi Sikat Intan 2025. Akses jalan utama miring dan amblas, warga desak pemerintah kota segera perbaiki. Hataman dan uji publik 100 lebih siswa penghafal Al-Quran SMP ITHQBS.
Pemerintah Kabupaten Kota Baru akan menggelar tablik akbar dalam momentum memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-75, sekaligus dalam rangka mendukung program kerja 100 Hari Bupati untuk menuju Kota Baru Berkah. Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan di lapangan Siring Laut Senin 2 Juni 2025 mendatang dengan menghadirkan ulama asal Samarinda Kiai Haji Muhammad Zofaruddin atau yang lebih dikenal dengan Guru Udin Samarinda. PLT Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Baru, Bahrudin, berharap dengan mendatangkan Guru Udin sebagai penceramah dapat menarik antusiasme dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut, terlebih bagi para ASN pemerintah Kabupaten Kota Baru. Selain itu, PLT Kabak Kesra juga mengajak untuk bersama-sama menghadiri tablik akbar tersebut sekaligus mendukung program kerja 100 Hari Bupati Kota Baru di bidang keagamaan. Ardiansyah dan Nurti Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.